bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Over the thing to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a time. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvin Subakti, perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan materi tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial dengan dosen pembimbing kita yang bernama Bapak Tarmizi dan bisa dilihat di channel YouTube dan IG beliau. Untuk lebih lengkapnya ada di slide yang akan kami tampilkan, dan untuk teman-teman jangan lupa di subscribe channelnya. Etika bisnis. Etika bisnis adalah suatu rangkaian prinsip yang harus diikuti apabila menjalankan bisnis. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah suatu pengakuan dari perusahaan bahwa keputusan bisnis dapat mempengaruhi masyarakat, komunitas, dan lingkungannya, dan secara luas meliputi tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, karyawan, dan kreditur. Stakeholder. Pengertian stakeholder. Stakeholder merupakan pihak di dalam masyarakat, baik itu individu, komunitas, atau kelompok masyarakat yang memiliki sebuah hubungan dan kepentingan terhadap organisasi, perusahaan, dan permasalahan yang sedang dibahas. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sendiri, arti stakeholder adalah seorang pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan. CSR dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, komunitas. Sebuah komunitas termasuk ke dalam stakeholder karena memiliki sebuah kepentingan dengan perusahaan yang terkait langsung atas munculnya lapangan kerja, kesehatan, perkembangan ekonomi, serta keselamatan. Adanya sebuah perusahaan akan berdampak cukup besar pada komunitas yang berada pada sekitar perusahaan tersebut. Kedua, pemerintah. Instansi pemerintah juga dapat dianggap sebagai stakeholder dalam bisnis. Pasalnya, mereka adalah bagian dari kelompok yang mengatur segala macam regulasi. Dalam hal ini, tanggung jawab pemerintah adalah mengatur undang-undang yang dapat mempengaruhi bisnis dan perusahaan. Yang ketiga, lingkungan. Walaupun tidak terlibat langsung, tentunya masyarakat umum sangat akan mempengaruhi dengan berbagai aktivitas bisnis, mulai dari aspek penciptaan lapangan kerja, pembangunan ekonomi, kesehatan, hingga keselamatan. Ketika perusahaan skala besar masuk atau keluar dari komunitas kecil, akan muncul dampak langsung yang signifikan terhadap pekerjaan, pendapatan, dan pengeluaran di suatu daerah. Keempat adalah kreditur. Sementara kreditur atau bank adalah lembaga keuangan yang memainkan peran penting dalam memberikan pinjaman kepada bisnis di modal komersial mereka. Kreditur dibagi menjadi para pemangku kepentingan yang menawarkan pinjaman dengan kondisi dan jaminan tertentu. Yang kelima adalah owner. Arti dari supplier atau pemasok adalah pihak yang menjual bahan baku untuk diproduksi sebuah bisnis. Tanpa adanya pihak pemasok, perusahaan tidak bisa melakukan produksi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menjaga hubungan dengan para supplier dan vendor. Yang ketujuh adalah pelanggan. Sederhananya, pelanggan adalah pihak yang membeli produk dari sebuah bisnis. Dalam hal ini, setiap pelanggan tentu berharap agar para pelaku usaha dapat menciptakan produk dengan layanan yang baik serta berkualitas tinggi. Maka dari itu, memperhatikan kebutuhan pelanggan merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan sebuah bisnis. Yang kedelapan adalah dan lain-lain sebagainya. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Keputusan yang tidak etis biasanya timbul jika kepentingan keputusan hanya untuk menguntungkan diri sendiri daripada memegang kepentingan seperti karyawan, pemegang saham, dan lingkungan. Praktek bisnis yang tidak etis dapat berpengaruh tidak baik terhadap nilai perusahaan.
A. Tanggung jawab kepada pelanggan. Tanggung jawab pada pelanggan jauh lebih luas daripada hanya menyediakan barang atau jasa. Perusahaan mempunyai tanggung jawab ketika memproduksi dan menjual produk. Dalam praktek tanggung jawab yang dimaksud meliputi 1. Tanggung jawab produksi. Produk harus diproduksi dengan keyakinan menjaga keselamatan pelanggan. Label peringatan harus ada guna mencegah kecelakaan karena salah dalam penggunaan dan adanya efek samping. 2. Tanggung jawab penjualan. Perusahaan tidak melakukan strategi penjualan yang terlalu agresif atau iklan yang menyesatkan. Perlu survei kepuasan pelanggan, di mana yang bersangkutan diperlukan sebagaimana mestinya. Cara pemerintah menjamin tanggung jawab terhadap pelanggan. Pemerintah cenderung menjamin tanggung jawab kepada pelanggan dengan berbagai hukum atas keamanan produk, iklan, dan kompetensi industri, yaitu melalui 1. Peraturan pemerintah tentang keamanan produk. Pemerintah melindungi konsumen dengan memberikan peraturan atas beberapa produk perusahaan. 2. Peraturan pemerintah tentang periklanan. Pemerintah menciptakan hukum untuk melarang iklan yang menyesatkan. 3. Peraturan pemerintah tentang kompetisi industri. Pemerintah mempromosikan persaingan seluruh industri karena persaingan dapat menghindari penggunaan praktik penjualan yang menyesatkan serta praktek monopoli. Cara menjamin tanggung jawab sosial kepada pelanggan dapat dilakukan dengan tahap sebagai berikut. 1. Ciptakan kode etik. Berisi serangkai petunjuk untuk kualitas produk, sekaligus sebagai petunjuk bagaimana karyawan, pelanggan, dan pemilik seharusnya dipelihara. 2. Memantau semua keluhan. Hubungi pelanggan apabila mereka mempunyai keluhan mengenai kualitas produk atau lainnya. Cari sumber keluhan dan yakinkan bahwa problem tersebut tidak akan timbul lagi. 3. Umpan balik pelanggan. Meminta pelanggan untuk memberi umpan balik atas barang atau jasa yang mereka beli, walaupun selama ini tidak ada keluhan, antara lain dengan mengirim kuesioner. Cara konsumerisme menjamin tanggung jawab terhadap pelanggan. Tanggung jawab kepada pelanggan didorong juga oleh sekelompok konsumen tertentu. Konsumerisme mewakili permintaan kolektif pelanggan di mana bisnis memenuhi kebutuhan mereka. Tanggung jawab terhadap karyawan, rasa aman pada karyawan, meyakinkan antara lain tempat kerja adalah aman bagi karyawan dengan selalu mengecek peralatan kerja supaya selalu dalam kondisi layak dan tidak berbahaya. B. Perlakuan layak oleh karyawan lain. Perusahaan bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa para karyawan dilakukan layak oleh karyawan lain. Isu yang timbul biasanya masalah diversitas, kelainan, perbedaan karyawan, dan pelecehan seksual. C. Kesempatan yang sama. Karyawan yang melamar untuk suatu posisi tidak seharusnya ditolak karena diskriminasi masalah sara. Cara perusahaan meyakinkan tanggung jawab kepada karyawan. Untuk meyakinkan bahwa karyawan menerima perlakuan yang layak, beberapa perusahaan menciptakan prosedur keluhan untuk karyawan yang merasa bahwa mereka tidak diberi kesempatan yang sama. Keluhan ditangani oleh seseorang atau departemen atau bagian atau seksi yang ditunjukkan perusahaan. Adanya yang dimaksud, perusahaan berusaha memecahkan dan memperbaiki prosedurnya untuk menghindari keluhan karyawan selanjutnya. Tanggung jawab kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab untuk memuaskan pemilik atau pemegang saham. Cara perusahaan meyakinkan tanggung jawab yaitu manajer perusahaan memonitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan bahwa mereka membuatnya untuk kepentingan pemilik. Kedua, gaji karyawan dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Dalam hal ini, karyawan tinggal memfokuskan pada memaksimalkan nilai perusahaan. Cara pemegang saham meyakinkan tanggung jawab. Pemegang saham aktif dalam mempengaruhi kebijakan manajemen perusahaan, terlebih ketika mereka tidak puas dengan gaji para eksekutif perusahaan atau kebijakan lain. Pemegang saham yang sangat aktif umumnya investor, institusi yang memiliki sejumlah besar saham. Mereka akan meminta mempertanggungjawabkan eksekutif perusahaan atas ketidakpuasannya. Konflik dalam kompensasi eksekutif yang berlebihan. Salah satu perhatian utama pemegang saham adalah gaji yang diberikan kepada para eksekutif perusahaan atau CEO dan eksekutif lainnya. Isu ini timbul manakala perusahaan membayar gaji tinggi kepada para eksekutif, di lain pihak imbalan yang telah diterima oleh para pemegang saham atas investasinya tidak memuaskan.
upaya yang dilakukan untuk mengatasi polusi. 1. Perusahaan membatasi jumlah karbon dioksida yang disebabkan oleh proses produksi, antara lain dengan mendesain peralatan produksi dan produknya. 2. Merevisi proses produksi dan pengemasan untuk mengurangi jumlah sampah atau limbah. 3. Menyimpan sampah meracun dan mengirimkan ke tempat pembuangan sampah khusus. 4. Mendaur ulang plastik dan membatasi pemakaian material yang akan menjadi sampah yang solid. 5. Perusahaan harus memiliki program lingkungan yang dirancang untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Tanggung jawab pada lingkungan. Proses produksi yang digunakan perusahaan juga produksi yang dihasilkan dapat mencemari atau merusak lingkungan, misalnya polusi udara CO2 yang berbahaya bagi masyarakat dan polusi tanah akibat sampah atau limbah beracun yang mengakibatkan tanah tidak aktif dan tidak berguna untuk keperluan lain seperti pertanian. Selanjutnya ada konflik dengan tanggung jawab lingkungan. Walaupun perusahaan setuju bahwa lingkungan yang bersih diperlukan, namun masalahnya seberapa besar tanggung jawab yang harus mereka pikul untuk memelihara dan memperbaiki lingkungan. Hal ini menyangkut masalah biaya karena pengeluaran dana yang begitu besar untuk lingkungan dan berakibat pada keuntungan perusahaan yang pada gilirannya berdampak pada kepentingan para pemegang saham maupun para investor. Tanggung jawab kepada komunitas. Apabila perusahaan membangun suatu basis komunitas, mereka menjadi bagian dari komunitas. Perusahaan menunjukkan kepeduliannya kepada komunitas dengan mensponsori event lokal atau memberi donasi kepada kelompok sosial lokal. Misal, suatu bank memberi kredit lunak kepada masyarakat sekitarnya yang berpenghasilan rendah dan komunitas-komunitas minoritas, atau beberapa perusahaan besar memberi donasi kepada universitas ketermuka. Konflik dengan memaksimalkan tanggung jawab sosial. Kebijakan perusahaan dan memaksimalkan tanggung jawab sosial dapat menimbulkan konflik dengan memaksimalkan nilai perusahaan. Biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan akan dibebankan kepada pelanggan. Jadi, kecenderungan memaksimalkan tanggung jawab sosial terhadap komunitas akan mengurangi kemampuan perusahaan menyediakan produk dengan harga wajar kepada konsumen. Hendaknya dukungan sosial tidak hanya menolong masyarakat tetapi dapat juga menjadi alat pemasaran bagi perusahaan. Tanggung jawab bisnis dalam lingkungan internasional. Apabila perusahaan bersaing dengan lingkungan bisnis internasional, mereka harus tanggap dan perbedaan budaya. Misalnya, perusahaan di beberapa negara tidak semua berpandangan bahwa memberi imbalan kepada pelanggan atau pemasok besar sebagai tidak etis. Perusahaan cenderung menyesuaikan dengan etika dan tanggung jawab bisnis dalam kerangka internasional sehingga mereka dapat membangun reputasi global untuk menjalankan roda bisnis dengan cara yang etis. Biaya untuk memenuhi tanggung jawab sosial. Kemungkinan biaya yang timbul sebagai akibat tanggung jawab sosial kepada pelanggan. Pelanggan adalah menciptakan program menerima dan memecahkan keluhan, melakukan survei untuk mengetahui kepuasan pelanggan, gugatan hukum oleh pelanggan. Kedua, karyawan adalah menciptakan program menerima dan memecahkan keluhan, melakukan survei untuk mengetahui kepuasan karyawan, gugatan hukum oleh karyawan karena diskriminasi atau tuduhan tanpa bukti. Yang ketiga, pemegang saham adalah mengumumkan informasi keuangan secara periodik, gugatan hukum atas tuduhan bahwa manajer perusahaan tidak memenuhi tanggung jawabnya kepada para pemegang saham. Yang keempat, lingkungan adalah memenuhi regulasi pemerintah akan lingkungan, memenuhi janji akan petunjuk lingkungan yang dibuat perusahaan. Dalam menjalin hubungan manusia satu dengan manusia lainnya, ada tata cara berhubungan yang baik dan benar. Tata cara ini juga tercermin dalam sikap dan perilaku seseorang tersebut dalam interaksinya juga. Dan sikap tolak ukurnya adalah etika, sejauh mana baik buruknya seseorang. Etika dapat dikatakan sebagai cerminan seseorang dan tindakan kesopanan, kebiasaan, dan serta tata karma. Etika menjadi suatu hal yang penting dalam melakukan kegiatan berbisnis, sebagaimana bisnis adalah aktivitas manusia yang dilakukan untuk berhubungan dengan manusia lainnya dalam payung perekonomian. Jadi, dalam menjalankan usaha, etika sangat berpengaruh untuk meraih kesuksesan. 3 pendekatan dalam dasar merumuskan 3 etika bisnis, yaitu yang pertama, utilitarian approach. Setiap tindakan harusnya didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam bertindak, seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya. Yang kedua, individual right approach. Setiap orang
dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Yang ketiga, justice approach. Para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam kedudukan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan ataupun secara kelompok. Kesimpulan, etika bisnis dan tanggung jawab sosial dalam bisnis bukanlah hanya mencari keuntungan finansial, tetapi membangun perusahaan yang berkelanjutan dan berintegritas dengan memprioritaskan nilai-nilai moral dan sosial. Perusahaan juga memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat dan lingkungan, serta menciptakan hubungan yang lebih kuat dengan karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih.